Bayangin bule panjat pinang, kepleset, jatuh, terus bangkit lagi. Demi apa? Demi sabun dan ember. Yes, ini bukan acara turis biasa, ini 17 Agustusan paling rame. Karena ribuan bule dari berbagai negara ikut seru-seruan bareng warga lokal. Lihat mereka berjuang di tiang licin, tertawa bareng, dan teriak merdeka bareng. Gokil banget enggak sih? Kalau kamu bangga tradisi Indonesia makin dilihat dunia, langsung aja like dan subscribe biar nggak ketinggalan keseruan budaya lainnya. Dan komen sekarang juga, kamu nonton dari kota mana? Ayo kita bikin kolom komentar rame kayak 17-an di lapangan. Setiap tanggal 17 Agustus seluruh Indonesia bersuka cita merayakan hari kemerdekaan dengan semangat nasionalisme dan berbagai tradisi khas yang telah diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi paling ikonik dan ditunggu-tunggu adalah Lomba Panjat Pinang, sebuah perlombaan yang penuh tantangan dan keceriaan di mana peserta berusaha memanjat tiang tinggi yang licin, berebut hadiah di puncaknya. Biasanya, lomba ini dipenuhi oleh warga lokal yang sudah terbiasa dengan tradisi turun-temurun tersebut. Namun, tahun ini suasananya benar-benar berbeda dan lebih meriah dari sebelumnya. Bayangkan saja, ribuan turis asing dari berbagai penjuru dunia datang bukan hanya untuk menyaksikan, tetapi benar-benar ikut ambil bagian dalam lomba panjat pinang. Mereka datang dengan penuh antusias, siap mencoba keberanian dan kekompakan dalam tradisi yang begitu khas ini. Dari segala usia dan latar belakang budaya, para peserta ini berjuang memanjat tiang yang sangat licin, berusaha meraih hadiah sambil disambut sorak-sorai penonton dari berbagai kalangan. Ada yang terjatuh ke lumpur dan langsung tertawa lepas, ada yang terpeleset tapi terus mencoba, dan ada pula yang berhasil sampai ke puncak dengan bangga. Momen-momen lucu dan mengharukan ini memperlihatkan betapa budaya Indonesia bukan hanya milik bangsa sendiri, tapi juga bisa mengikat hati orang-orang dari seluruh dunia. Lomba Panjat Pinang, yang biasanya hanya menjadi tradisi lokal, kini berubah menjadi festival budaya internasional yang penuh semangat kebersamaan dan kegembiraan. Suasana menjadi semakin hidup dan meriah, ketika sorakan warga lokal dan para turis saling bersahutan, membentuk harmoni unik antara tradisi dan keragaman global. Ini adalah bukti nyata bahwa lewat sebuah tradisi sederhana, Indonesia mampu menyatukan banyak orang dalam kegembiraan yang sama, memperlihatkan betapa kaya dan menariknya budaya kita di mata dunia. Di video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam keseruan tradisi panjat pinang yang kini makin mendunia. Kita akan melihat aksi para peserta asing yang jatuh bangun, tawa lepas, dan semangat tak kenal menyerah mereka, yang membuat perayaan tanggal 17 Agustus tahun ini benar-benar tak terlupakan. Yuk, kita mulai perjalanan seru ini bersama-sama. Panjat pinang bukan sekadar perlombaan biasa, melainkan sebuah tradisi yang syarat makna dan sejarah panjang bagi bangsa Indonesia. Konon, tradisi ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, ketika masyarakat menggunakan lomba ini sebagai simbol semangat perjuangan dan kerjasama untuk mencapai sesuatu yang besar. Tiang pinang yang tinggi dan licin melambangkan berbagai tantangan hidup yang harus dilalui bersama. Hadiah-hadiah yang digantung di puncak tiang menjadi simbol hasil dari kerja keras dan gotong royong. Selama puluhan tahun, Panjat Pinang menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus di berbagai daerah. Lomba ini tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga kebersamaan, ketekunan, dan solidaritas antar peserta. Tradisi ini mengajarkan kita nilai penting seperti keberanian untuk mencoba, semangat pantang menyerah, dan bagaimana sebuah komunitas bisa bersatu untuk meraih kemenangan bersama. Dengan begitu, Panjat Pinang lebih dari sekadar hiburan. Ia adalah refleksi dari jiwa bangsa yang selalu berusaha bangkit dan meraih kemerdekaan secara nyata dalam setiap langkah dan perjuangan sehari-hari. Itulah sebabnya, tradisi ini terus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi, menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia yang membanggakan. Biasanya, Lomba Panjat Pinang identik dengan tradisi yang dirayakan oleh warga lokal di berbagai daerah di Indonesia. Namun, belakangan ini ada fenomena yang sangat menarik. Ribuan turis asing dari berbagai negara datang dan ikut ambil bagian dalam lomba yang penuh tantangan dan kegembiraan ini. Apa yang membuat mereka begitu tertarik sampai rela ikut panjat pinang? Ada beberapa alasan kuat yang menjadikan tradisi ini magnet bagi para pelancong mancanegara.
Pertama, mereka penasaran dan ingin merasakan langsung pengalaman budaya Indonesia yang sangat unik dan otentik. Bagi banyak turis, Panjat Pinang bukan sekadar lomba fisik, tapi sebuah perjalanan budaya yang menghadirkan kehangatan dan kebersamaan yang jarang mereka temui di tempat lain. Kedua, tantangan fisik yang disajikan Panjat Pinang sangat menggoda. Bayangkan memanjat tiang yang licin dengan berbagai hadiah di puncaknya, sebuah pengalaman yang sekaligus mendebarkan dan menghibur. Banyak turis mengatakan bahwa sensasi tersandung, jatuh ke lumpur, lalu tertawa bersama membuat momen ini tak terlupakan dan penuh kegembiraan. Ketiga, mereka juga ingin merasakan langsung semangat kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Melalui lomba ini, para turis bisa ikut merasakan energi positif dan rasa bangga yang dirayakan secara besar-besaran oleh masyarakat. Mereka bukan hanya penonton, tapi bagian dari komunitas yang merayakan hari bersejarah ini bersama-sama. Keempat, keramah tamahan warga lokal dan suasana yang hangat menjadi magnet tersendiri. Para turis merasa disambut dengan tangan terbuka, membuat mereka betah dan ingin kembali lagi untuk ikut dalam tradisi ini di tahun-tahun berikutnya. Melalui partisipasi mereka, Panjat Pinang kini menjadi sebuah festival budaya internasional yang menghubungkan berbagai bangsa dalam semangat kebersamaan dan kegembiraan. Tradisi lokal ini berubah menjadi ajang yang mempererat hubungan antar budaya, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke mata dunia. Momen-momen di mana turis asing jatuh, tertawa, dan kembali mencoba memanjat tiang yang licin menjadi bukti nyata bahwa tradisi ini tidak hanya menghibur, tapi juga menginspirasi dan mempererat tali persaudaraan lintas negara. Lomba Panjat Pinang memang terkenal dengan keseruannya yang luar biasa, dan tahun ini, dengan hadirnya ribuan turis asing, keseruan itu semakin terasa spektakuler. Bayangkan pemandangan yang tak biasa, para peserta dari berbagai negara, dengan berbagai latar belakang dan bahasa, berkumpul dalam satu arena, berjuang bersama menaklukkan tiang tinggi yang licin dan penuh tantangan. Tantangan utama dalam Panjat Pinang adalah memanjat tiang yang sudah diolesi minyak atau sabun, sehingga permukaannya menjadi sangat licin dan sulit untuk digenggam. Ini membuat para peserta harus menggunakan strategi dan kerjasama yang baik agar bisa naik sampai ke puncak. Kita bisa lihat bagaimana beberapa peserta gagal berkali-kali, tergelincir, dan terjatuh ke lumpur yang sudah disiapkan di bawahnya. Tapi yang menarik, tidak ada rasa kecewa yang muncul, justru tawa dan semangat untuk mencoba lagi semakin menguat. Momen-momen lucu dan menggelikan sering terjadi, seperti saat seorang turis asing dengan serius memanjat, tapi tiba-tiba terpeleset dan jatuh dengan gaya yang kocak, membuat penonton tertawa terbahak-bahak. Ada juga saat peserta saling membantu satu sama lain dengan cara memegang kaki atau membentuk tangga manusia untuk memudahkan rekan mereka. Keseruan lomba Panjat Pinang bukan hanya soal kompetisi, tapi juga soal kebersamaan dan kegembiraan. Semua peserta, baik lokal maupun asing, saling mendukung dan menyemangati, menciptakan suasana penuh solidaritas yang menghangatkan hati. Sorakan penonton dari berbagai latar belakang ikut membakar semangat para peserta, dan setiap kali seseorang berhasil mencapai puncak tiang, hadiah yang digantung menjadi momen kemenangan yang dirayakan bersama. Lomba Panjat Pinang ini benar-benar memperlihatkan sisi terbaik dari budaya Indonesia, kehangatan, semangat juang, dan rasa kebersamaan yang melampaui batas bahasa dan negara. Fenomena ribuan turis asing yang ikut serta dalam lomba Panjat Pinang bukan hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga membawa dampak besar bagi budaya dan pariwisata Indonesia. Pertama, tradisi Panjat Pinang kini telah berhasil menembus batas-batas lokal dan menjadi daya tarik wisata budaya internasional. Para pelancong datang tidak hanya untuk melihat keindahan alam dan kuliner Indonesia, tetapi juga ingin merasakan langsung pengalaman budaya yang unik dan autentik seperti lomba Panjat Pinang. Keterlibatan turis asing dalam tradisi ini meningkatkan kesadaran dunia tentang kekayaan budaya Indonesia yang begitu beragam dan penuh warna. Media internasional pun mulai meliput kegiatan ini, membuat tradisi Panjat Pinang makin dikenal dan dihargai di berbagai negara. Dampak positif lainnya adalah semakin terangkatnya nilai-nilai kebersamaan dan persatuan yang terkandung dalam lomba Panjat Pinang. Tradisi yang awalnya lokal kini menjadi jembatan budaya yang menghubungkan berbagai bangsa, mempererat hubungan antar negara melalui pengalaman bersama. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong perkembangan ekonomi lokal, karena meningkatnya kunjungan turis berdampak pada sektor pariwisata, penginapan, kuliner, dan kerajinan tangan setempat.
Yang paling penting, tradisi Panjat Pinang yang makin mendunia ini mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga, bahwa budaya adalah kekayaan tak ternilai yang bisa menjadi jembatan perdamaian dan persahabatan lintas bangsa. Melalui lomba Panjat Pinang, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa warisan budaya bukan hanya harus dijaga, tetapi juga bisa menjadi alat untuk membangun hubungan positif dan saling menghormati antar masyarakat global. Begitulah cerita seru dan penuh makna dari lomba Panjat Pinang yang diikuti ribuan turis asing di perayaan tanggal 17 Agustus tahun ini. Tradisi yang sederhana namun penuh semangat ini kini telah menjadi simbol persatuan dan kebersamaan yang melampaui batas negara dan budaya. Kehadiran para peserta dari berbagai belahan dunia membawa warna baru dan menguatkan nilai-nilai gotong royong, kerjasama, dan kegembiraan bersama dalam merayakan kemerdekaan Indonesia. Momen-momen lucu, jatuh bangun, dan tawa yang tercipta selama lomba Panjat Pinang ini mengingatkan kita bahwa budaya bukan hanya soal warisan masa lalu, tapi juga hidup dan berkembang dalam interaksi dan kebersamaan antar manusia. Semoga tradisi ini terus dilestarikan dan semakin mendunia, menjadi jembatan budaya yang menyatukan dan menginspirasi banyak orang dari segala penjuru dunia. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan seru ini bersama kami. Sampai jumpa di cerita budaya Indonesia berikutnya yang tak kalah menarik dan penuh warna.